Audio Jungle. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Rizwandi, Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan. Saya Lungi Wicaksono, Sekretaris Jurusan Ilmu Pendidikan. Dengan ini mengucapkan selamat datang mahasiswa baru Jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung tahun 2020. Visi Jurusan Ilmu Pendidikan tahun 2019-2024 adalah pada tahun 2024 menjadikan jurusan ilmu pendidikan yang mewadahi dosen untuk menjadi ilmuwan, praktisi, peneliti yang religius dan memenuhi kebutuhan abad 21. Untuk mencapai visi di atas ditunjang dengan misi jurusan ilmu pendidikan. Yang pertama, mendukung dosen jurusan ilmu pendidikan untuk menjadi ilmuwan yang jujur, produktif, inovatif, dan berdedikasi tinggi sesuai dengan bidang keilmuan. Yang kedua, memfasilitasi dosen jurusan ilmu pendidikan untuk menjadi praktisi yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan, mengaktualisasikan, dan menyempurnakan praktik pendidikan yang berbasis hasil riset. Dan yang ketiga, mendorong dosen jurusan ilmu pendidikan untuk menjadi peneliti cerdas dalam melakukan penelitian secara mono, multi, dan interdisiplin yang terpublikasi tingkat nasional dan internasional. Yang berikutnya yang menjadi sasaran program jurusan ilmu pendidikan, yang pertama, menjalin kerjasama. Kedua, akses informasi. Ketiga, pelatihan, workshop, seminar, dan lokakarya. Yang keempat, monitoring kinerja dosen. Yang kelima, evaluasi kinerja dosen. Keenam, penghargaan bagi dosen yang berprestasi. Ketujuh, mengimplementasikan, mengaktualisasikan, dan menyempurnakan praktik pendidikan. Dan yang kedelapan, riset terpublikasi tingkat nasional dan internasional. Di jurusan ilmu pendidikan terdapat struktur organisasi. Yang menjadi ketua jurusan adalah saya sendiri, Dr. Rizwandi MPD, dan sekretaris jurusan ilmu pendidikan, Saudara Lungit Wicaksono MPD. Selain itu, ada juga tenaga admin yang ada di jurusan ilmu pendidikan. Di bawah jurusan ilmu pendidikan terdapat 4 program studi S1. Kaprodi S1 PGSD, Bapak Dr. Andes Rapani MPD. Kaprodi S1 PG PAUD, Ibu Ari Sofia SPSI MA.
Kaprodi S1 BK Bapak Dr. Andes Yusmansah MSI, dan Kaprodi S1 Penjas Bapak Dr. Andes Akor Sitepu MPD. Selain S1, di bawah jurusan ilmu pendidikan terdapat pula 3 prodi S2. Kaprodi S2 MKGSD Bapak Dr. Alben Ambarita MPD. Kaprodi S2 Administrasi Pendidikan Ibu Dr. Sewiyah MPD, dan Kaprodi S2 TP Teknologi Pendidikan Ibu Dr. Herpratiwi. Jurusan Ilmu Pendidikan merupakan salah satu jurusan yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jurusan Ilmu Pendidikan terdiri dari 84 dosen, yang terdiri dari dosen pendidikan jasmani 16 dosen, dosen program studi bimbingan konseling 14 dosen, dosen pendidikan guru sekolah dasar 26 dosen, dan dosen program studi pendidikan guru PAUD berjumlah 16 dosen. Sedangkan jumlah mahasiswa seluruhnya di jurusan ilmu pendidikan yaitu ada 1.583 mahasiswa yang tersebar dalam 4 program studi S1, yaitu program studi bimbingan konseling dengan jumlah 330 mahasiswa, pendidikan jasmani 370 mahasiswa, pendidikan guru sekolah dasar 647 mahasiswa, dan pendidikan guru PAUD berjumlah 236 mahasiswa. Khusus untuk kemahasiswaan, di bawah jurusan IP ada 5 lembaga kemahasiswaan. Yang pertama yaitu ada Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pendidikan atau Himajib. Selanjutnya ada Forum Komunikasi Mahasiswa Penjas atau Forkom Penjas. Selanjutnya ada Forum Komunikasi Mahasiswa PGSD atau Forkom PGSD. Himpunan Mahasiswa atau Forum Mahasiswa Bimbingan Konseling atau Formabika, serta Forum Komunikasi Mahasiswa PGPAUD atau Forkom PAUD. Action. Demikianlah profil jurusan ilmu pendidikan. Kami mengucapkan selamat bergabung kepada mahasiswa baru jurusan ilmu pendidikan tahun 2020. Selamat berjuang dan semoga lulus tepat waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tapi pun selamat datang kepada mahasiswa baru. Mudah-mudahan kalian nanti bisa mengikuti program PGSD dan kalian nanti bisa menyelesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nanti kalian akan dididik menjadi seorang guru. Insya Allah nanti kalian juga bisa menjadi tenaga pendidik yang baik, berkualitas, profesional. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan misi, visi, dan tujuan profil lulusan PGSD. Misi PGSD kita adalah menghasilkan profesional dan menjadi 10 terbaik program studi PGSD pada tahun 2020. Ini sudah 2020. Alhamdulillah akreditasi kita A. Ini misi visi kita akan kita perbaiki. Nanti akan kita mengundang stakeholder, tenaga pengajar yang membutuhkan. Adapun misi kita adalah menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat secara bermutu, dan juga meningkatkan kinerja pengelolaan program studi secara berkelanjutan, meningkatkan daya dukung, sarana dan prasarana secara berkelanjutan, memperluas kemitraan dengan masyarakat dan instansi terkait secara berkelanjutan, melaksanakan manajemen program studi yang akuntabel, transparan, dan akseptabel. Untuk kalian ketahui, kalau kalian mengikuti program PGSD ini sama dengan program S1 yang lainnya, yaitu 8 semester, jangan lebih dari 8 semester ya, karena supaya kalian nanti bisa menjadi orang yang profesional dan bisa mengabdi kepada masyarakat secepatnya.
Perkuliahan kita, mata kuliah wajib yang perlu kalian ambil kurang lebih sekitar 141. Nanti ada mata kuliah penunjang yang harus kalian ambil. Dan perkuliahan kita selama ini ada 2 tempat. Ada yang di kampus Indo dan ada yang di kampus B di Metro. Tetapi mulai tahun 2019 sampai 2020 dan tahun ini pelaksanaan perkuliahan kita akan dilaksanakan di Metro secara keseluruhan. Jadi kakak kelas kalian yang angkatan 2019-2020 itu sudah kuliah di Metro semua. Sekarang juga kalian akan kuliah di Metro. Suasananya sangat kondusif dan tidak akan banyak pengaruh dari lingkungan maupun dari fakultas-fakultas lain, sehingga keprofesional kalian, kepribadian kalian bisa dikembangkan sepenuhnya di sana. Di sana juga ada tempat kita praktek, yaitu SD Lab, yang tempatnya ada di lingkungan kampus sendiri untuk tempat kita mengembangkan keprofesional kita dalam pelaksanaan pembelajaran. Insya Allah nanti kalian akan betah kuliah di sana. Untuk kalian ketahui, jumlah dosen kita ada 28 orang. Itu untuk PGSD, juga masih ditambah dari prodi yang lain. Saya rasa cukup itu dulu untuk perkenalan kita sementara. Mudah-mudahan kalian nanti bisa menjadi mahasiswa, bisa mengembangkan kepribadian, keprofesionalan, sehingga menjadi orang yang bermanfaat di lingkungannya nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa program studi bimbingan dan konseling angkatan 2020-2021 di kampus FKIP Unila ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam kekuatan dan kemampuan untuk bisa terus mengikuti pendidikan di program studi ini. Sedikit saya perlu sampaikan bahwa program studi bimbingan dan konseling ini merupakan salah satu program studi yang berada di jurusan ilmu pendidikan FKIP Unila. Berdasarkan sejarah, sebenarnya program studi ini adanya sejak tahun akademis tahun 1979-1980. Waktu itu dalam merupakan jurusan psikologi pendidikan dan bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan. Kemudian setelah adanya gabungan antara PIP dan FK, keguruan FKIP menjadi FKIP Unila, maka program ini pernah juga menjadi namanya bimbingan dan penyuluhan. Kemudian pada tahun 1986-87 sesuai dengan kebijaksanaan daripada Menteri Pendidikan pada waktu itu, maka proses bimbingan dan konseling tidak menerima mahasiswa lagi. Kemudian pada tahun akademis 1999-2000 proses bimbingan konseling buka kembali, tapi program D3 bimbingan dan konseling. Kemudian itu adalah yang merupakan cikal bakal aktif kembalinya program bimbingan dan konseling tingkat sarjana S1 mulai tahun akademik 2001 sampai sekarang. Pada saat sekarang program studi bimbingan dan konseling ini terakreditasi B oleh BAN PT Dikti. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa visi yang ingin dikembangkan oleh program studi bimbingan dan konseling FKIP Unila ini, yaitu pada tahun 2030 nanti diharapkan menjadi program studi bimbingan dan konseling yang unggul dan berkarakter PIL tersendiri dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Ada tekanan pada karakter PIL tersendirinya sebagai orang atau masyarakat yang tinggal di daerah Lampung ini. Kemudian dari visi itu muncul 4 misi program studi bimbingan dan konseling FKIP Unila. Yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan calon guru bimbingan dan konseling dan praktisi bimbingan dan konseling di berbagai lembaga dan instansi.
kemudian melaksanakan penelitian pada bidang keilmuan bimbingan dan konseling secara berkesinambungan yang berorientasi pada kebaharuan keilmuan bimbingan dan konseling. Visi yang ketiga adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengabdian. Selanjutnya visi yang keempat Bank Studi Bimbingan itu adalah mengaplikasikan hasil penelitian dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menjadi sasaran layanan bimbingan dan konseling. Kemudian yang keempat adalah membangun kerjasama dengan berbagai lembaga dan instansi terkait untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Pada saat ini visi dan misi itu kita coba terjemahkan dalam berbagai kegiatan dan program. Untuk pelaksanaan bimbingan dan konseling, alhamdulillah pelayan perkuliahan itu sekarang mulai dipusatkan di gedung B FKIP Unila ini dengan dosen pengasuh. Ada beberapa dosen pengasuh, ada 14 dosen pengasuh, diantaranya adalah yang PNS dan ada yang 3 lagi dosen kontrak. Mudah-mudahan ke depan pembimbingan dan konseling ini dapat segera memperbaiki dirinya sesuai dengan misi tadi. Diharapkan bisa mencapai suatu program studi bimbingan dan konseling yang unggul di tanah air. Selanjutnya tujuan yang ingin dicapai dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendidikan di PSBK ini adalah yang pertama, diharapkan bisa menghasilkan sarjana bimbingan dan konseling yang unggul dan berkarakter PIL tersendiri dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, menghasilkan produk inovasi keilmuan yang dapat diaplikasikan dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Yang ketiga adalah meningkatkan pemahaman masyarakat dan memanfaatkan keilmuan serta layanan bimbingan dan konseling. Sedangkan yang keempat adalah terwujudnya sinergi dengan berbagai instansi terkait dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Kemudian yang selanjutnya tadi bahwa pelaksanaan bimbingan dan konseling ini diasuh oleh beberapa orang dosen PNS, ada 13 dosen PNS-nya dan 3 dosen yang dosen kontrak atau non PNS. Dalam pelaksanaan juga untuk mata kuliah tertentu adalah diasuh dari dosen-dosen Bank Studi yang lain. Dengan kondisi yang semacam ini tentu kita akan terus berusaha untuk berkembang bersama-sama dengan Anda, dan mungkin itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan sebagai pengantar untuk kita jadikan bahan dan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Pada akhirnya saya mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa Bank Studi Bimbingan dan Konseling FKIP Unila tahun akademis 2020-2021. Kami menanti aktivitas Anda dan marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan kualitas diri kita, kualitas program studi kita sesuai dengan tuntutan masyarakat dan tuntutan kebutuhan dunia dewasa ini. Akhirnya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2020. Perlu Anda ketahui bahwasannya di Program Studi PG PAUD memiliki visi pada tahun 2025 menjadi 3 program studi terbaik di Sumatera dan menghasilkan calon pendidik yang religius, unggul, cerdas, berkarakter, dan berjiwa edupreneur. Adapun untuk menunjang visi kami memiliki misi yang pertama, menyelenggarakan proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang mampu mengaplikasikan bidang keahlian dalam memecahkan masalah kepautan. Yang kedua, melaksanakan penelitian yang berbasis kepautan.
Yang ketiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kepautan. Dan yang keempat, menjalin kemitraan dengan masyarakat dan lembaga terkait di tingkat regional maupun nasional secara berkelanjutan. Adapun tujuan program studi S1 PG PAUD adalah menghasilkan lulusan sebagai calon pendidik bidang kepautan, menghasilkan lulusan sebagai calon pengelola lembaga PAUD, menghasilkan lulusan sebagai seorang edupreneur, dan menghasilkan lulusan sebagai calon peneliti bidang kepautan. Prodi PG PAUD memiliki laboratorium pembelajaran pendidikan anak usia dini dan lab school, yang mana hal itu sebagai fasilitas pendukung dalam pembelajaran mahasiswa. Kami juga memiliki jurnal untuk mempublikasi artikel-artikel yang terkait pendidikan anak usia dini. Memiliki pusat layanan PAUD yang bertujuan memberikan layanan konsultasi online kepada guru dan orang tua terkait permasalahan anak usia dini. Dan Prodi PG PAUD bermitra dengan berbagai instansi sekolah pada jenjang PAUD yang tersebar di Provinsi Lampung. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang untuk para mahasiswa baru program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini tahun 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Fitri Anggraini, Ketua Laboratorium PAUD, ingin menyampaikan kepada para mahasiswa baru Prodi PG PAUD selamat datang dan selamat berjuang di Universitas Lampung. Nah, Prodi PAUD itu sendiri memiliki lab pembelajaran yang tentunya kita memiliki tujuan, yaitu untuk memberikan pelayanan dan juga pengembangan, baik itu di bidang keilmuan ataupun pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum PG PAUD Universitas Lampung. Nah, kegiatan di Laboratorium PAUD itu sendiri tentunya terkait dengan ada 4 fungsi dari lab pembelajaran yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian, serta layanan. Nah, untuk bidang pendidikan, Laboratorium PAUD memberikan layanan pembelajaran yang bersifat praktikum kepada mahasiswa PG PAUD untuk memberikan dalam rangka membekali mahasiswa keterampilan-keterampilan yang memang dibutuhkan sebelum mereka terjun langsung ke dalam masyarakat, sehingga diharapkan mereka nanti akan memiliki daya saing yang tinggi dan juga bisa menjadi tenaga pendidik yang profesional dan berkarakter. Nah, sedangkan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian di Laboratorium PAUD, laboratorium ini dapat menjadi wadah pendukung bagi mahasiswa maupun dosen untuk mengembangkan keilmuan serta memberikan pengabdiannya terkait dengan pembelajaran maupun isu-isu pendidikan anak usia dini di masyarakat saat ini. Dan begitu juga dengan kegiatan layanan, Laboratorium PAUD menjalin kemitraan dengan beberapa sekolah binaan maupun lab school untuk saling bersinergi dalam pengembangan pembelajaran anak usia dini. Itu saja mungkin perkenalan tentang bagaimana Laboratorium Pembelajaran PAUD bagi mahasiswa baru PG PAUD Universitas Lampung tahun 2020. Selamat datang sekali lagi dan have a nice journey. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Dr. Andes Akos Tepu, MPD, sebagai Ketua Program Studi Penjas di FKIP Universitas Lampung. Selamat datang kepada para mahasiswa baru atau calon mahasiswa baru di kampus hijau Universitas Lampung yang sebentar lagi akan bisa dapat bergabung dengan program studi Penjas. Beberapa hal perlu kami sampaikan. Kekuatan daripada unit program studi Penjas, visi program studi Penjas ke depan adalah menjadi program studi pendidikan jasmani terbaik di Sumatera bagian selatan
pada tahun 2025. Kemudian misi kita, misi program studi Penjas. Misi program studi Penjas adalah satu, yang pertama menyelenggarakan proses pembelajaran di bidang pendidikan jasmani yang selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan lulusan tenaga pendidikan yang berkualitas, profesional, inovatif, dan berkarakter mulia. Yang kedua, melaksanakan program penelitian di bidang pendidikan jasmani untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan dan pembelajaran. Yang ketiga, melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan dan kebutuhan kemasyarakatan. Yang keempat, menjalin kerjasama yang bersifat kemitraan dengan pihak terkait, masyarakat, perguruan tinggi, sekolah, dan stakeholder, baik di tingkat regional, nasional, internasional secara berkelanjutan. Pendidikan jasmani terdiri dari dosen yang mengajar di program studi pendidikan jasmani, terdiri dari 18 dosen, diantaranya hampir semua ya dosen di Penjas sudah mengikuti pendidikan S2, kemudian ada doktor 4, sehingga ini adalah menjadi kekuatan tersendiri bagi program studi Penjas. Bagi saudara-saudara ataupun para mahasiswa yang nanti bergabung di dalam pendidikan jasmani, tentunya akan banyak mengikuti organisasi yang ada di Penjas, khususnya di HIMA, kemudian organisasi yang lain yang berkaitan dengan pendidikan jasmani. Supaya saudara ketahui bahwa di pendidikan jasmani kita mempunyai beberapa kegiatan unggulan, seperti misalnya pendidikan jasmani menyelenggarakan kejuaraan sepak bola putri, melaksanakan kejuaraan bola basket antar sekolah, kemudian menyelenggarakan pertandingan beberapa cabang olahraga di tingkat sekolah dasar, baik di tingkat provinsi ataupun tingkat daerah. Selama saudara-saudara dalam pendidikan jasmani tentunya harus mengikuti beberapa aturan, antara lain yang diutamakan di dalam pendidikan jasmani adalah kedisiplinan, disiplin. Jadi itu salah satu modal yang kuat sebagai mahasiswa, sehingga diharapkan ke depan kita ini akan menjadi duta-duta disiplin, baik di tempat bekerja ataupun di sekolah kita masing-masing. Demikianlah profil singkat program studi Penjas FKIP Universitas Lampung, dan sekali lagi saya sampaikan selamat bergabung kepada mahasiswa Penjas. Semoga nanti di dalam mengikuti pendidikan saudara-saudara diharapkan dapat mengikuti semua aturan-aturan yang ada di dalam pendidikan jasmani. Demikian dari saya, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Tabik pun.